Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Priscilia, NPM 180606112, Prodi PGSD semester 7B Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung dengan DPL Ibu Norma Yunaini MPD. Hari ini saya akan melakukan podcast dengan salah satu tokoh agama yang ada di Pekon Sidoarjo, yaitu Ibu Mawartini. Jadi di sini saya ingin menanyakan, Bu, ini kan Ibu mendirikan sebuah TPA. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih yang melatar belakangi Ibu mendirikan TPA ini? Berangkat dari keprihatinan saya terhadap lingkungan di musola saya, yaitu musola Baitul Mukarrom, yang dulu itu pernah ada yang mengajar TPA, Rismawatinya dulu. Tapi setelah Rismawatinya itu menikah, jadi nggak istiqomah, akhirnya berhenti, terus nggak ada yang ngajar lagi. Akhirnya berangkat dari situ, saya kok kasihan kepada anak-anak itu kok nggak pada ngaji. Nah, akhirnya saya memulai mengaji di Musola Baitul Mukarrom. Ketika itu tahun 2011 ya, sampai sekarang masih ada. Dulu ya ngajarnya di musola. Tapi lambat laun karena namanya anak-anak kan sering lari, takutnya fasilitas di musola itu rusak. Akhirnya saya mengajar di rumah saya gitu. Terus apa sih nama TPA-nya yang Ibu dirikan ini? Ya TPA Baitul Mukarrom. Ya karena berada di naungan musola Baitul Mukarrom. Di TPA ini apa aja sih, Bu, yang diajarin? Apa hanya mengajar ngaji atau apa? Saya mengajarnya ya Iqra. Terus setelah Iqra kan meningkat ke juz amma, terus Al-Qur'an. Terus belajar doa-doa sehari-hari, terus belajar bacaan sholat dan praktek sholat. Jadi setiap hari apa aja, Bu, ini TPA? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Pukul berapa itu, Bu, mulainya? Habis duhur hingga selesai, biasanya sampai jam 2. Ada berapa anak sih yang ada di TPA ini? Kira-kira 25 anak. 25 anak. Yang mengajar di sini hanya Ibu atau ada yang membantu? Hanya saya sendiri. Ya, belum ada yang membantu. Terus apa sih harapan Ibu buat TPA ini ke depannya? Harapan saya itu ya punya gedung TPA sendiri dan ada kawannya yang mengajar secara rutin dan istiqomah sampai akhir nanti gitu, maksudnya sampai kapanpun, sampai maksudnya ya anak-anak itu butuh bimbingan, butuh belajar dan harus ada yang mengajar. Saya punya gedung sendiri, ya, rame gitu ya, Bu. Maksudnya nggak di rumah saya seperti itu, maksudnya nyangkut dengan rumah, punya gedung tersendiri. Kemudian apa sih kendala dalam mengajar di TPA tapi di rumah, Bu, belum mempunyai gedung TPA-nya? Ya kendalanya ya fasilitasnya jelas sangat kurang. Ya tempat duduknya ya hanya sekitar ruang tamu aja, itu ya jadinya empat-empatan gitu lah, maksudnya tempatnya sempit. Saya kepingin juga maksudnya ada meja untuk sambil belajar menulis, tapi kan tempatnya yang kurang memungkinkan dan saya membutuhkan kawan, misalnya ada yang bantu kan, ada yang, karena kan ya anak TPA itu kelasnya dari SD beda-beda. Ada yang masih TK, ada yang kelas 1 dan ada yang kelas 6. Jadinya kalau ada yang membantu kan ditingkatkan, dikelompokkan, misalnya yang kelas TK kelas 1 kelas 2. Nah, nanti yang kelas 3 4 5 6 itu dikelompokkan. Ini kan enggak jadi satu, jadi ya sangat terkendala. Jadi ya saya ngajarnya hanya apa adanya yang bisa saja dulu. Bisa saja dulu gitu. Terus
Ada nggak sih Bu perbedaan anak-anak yang mengikuti TPA di sini sama yang tidak mengikuti? Alhamdulillah ada perkembangannya yang dulunya dari nol, maksudnya dari alif bata atau ikro jilid satu, sekarang ya alhamdulillah sudah pada Al-Quran. Pasti ada peningkatnya. Yang penting anak itu mau berangkat aja terus, eh, orang tuanya nyuruh, yang penting orang tuanya juga harus mendorong. Jangan misalnya nggak ngaji dibiarkan, ya nggak ada dorongan dari orang tua, gimana? Saya hanya menyemangatinya, pokoknya ngaji sampai kapanpun pasti bisa, nanti pasti bisa. Yang namanya ilmu itu kan cahaya, suatu saat pasti Allah akan membukakan hati manusia untuk dapat ilmu. Pokoknya ngaji terus mau iso pasti bisa, pasti sampai Quran. Iya, walaupun dulu terbata-bata, daripada enggak sama sekali lah. Ya kalau orang tua enggak memberikan semangat, ya udah nggak bisa, terus nggak nyuruh lagi, ya udah akhirnya stuck di situ, nggak khatam ikro, apalagi khatam Quran, apalagi juz amal atau Quran. Kesibukan Ibu selain mengajar di TPA ini apa Bu? Ya hanya honor, hanya guru honor, ya Guru apa Bu? guru agama. Guru agama di SD Negeri 2 Sidoarjo. Ya. Eh, Bagaimana sih pendapat Ibu tentang anak-anak yang nggak mau mengikuti ngaji? Terus anak sekarang kan kebanyakan maunya main HP aja, nggak mau ngaji, nggak mau berkegiatan yang lain gitu. Nah itu kan juga sebagai namanya anak kan orang tua tanggung jawabnya. Saya di sini kan hanya beberapa, mungkin nggak, kira-kira hanya 1 jam kan belajar dengan saya. Sebagian besar waktu anak kan bersama orang tua. Tentunya orang tuanya dong yang mengarahkan kapan waktunya dia harus ngaji, kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia main HP. Itu sebagian besar waktunya orang tua yang mengarahkan anaknya. Kalau kebanyakan main HP, ya akhirnya eh, untuk yang lainnya, kegiatan yang lain, membantu orang tua belajarnya kurang, pasti beda anak itu. Dengan perkembangan zaman yang sekarang seperti ini, maju teknologi tapi mengerikan bagi apa ya, Buat anak-anak zaman tingkat sekarang. religiusnya anak itu. Kalau orang tua nggak selalu mengarahkan dan mendampingi, namanya anak-anak itu ngeri. Terus keadaan remaja zaman sekarang itu kan banyak sekali kita dengar di lingkungan yang narkoba lah, yang minuman keras lah, itu sebagian besar ya orang tua, lingkungan rumah tangga, dan lingkungan masyarakat sekitar pun sangat menentukan. Apalagi di Sidoarjo ini sudah nggak karuan lah, maksudnya udah orang banyak tahu di sini lingkungannya sudah nggak bagus gitu. Kalau orang tuanya nggak hati-hati, nggak disiplin, nggak memperhatikan anak, ya akhirnya yang tidak diinginkan akan terjadi. Gitu. Jadi pesan Ibu buat anak-anak sekarang nih, buat dari yang masih SD, SMP, SMA, ada nggak sih pesan-pesan yang mau Ya, pesan disampaikan? saya terutama namanya anak-anak dipesanin orang tuanya dulu lah ya. Untuk orang tua pokoknya anak itu selalu didampingi dalam hal apapun, pokoknya diberi contoh. Kalau orang tuanya, kalau anak hanya disuruh, eh, ya anak tahu sendiri, hanya disuruh. Orang tua itu harus memberikan contoh. Sudah diberikan contoh aja anaknya masih bandel. Kalau orang tua mau anaknya sholat, sholat, orang tuanya juga harus berangkat sholat. Gitu. Kalau orang tuanya misalnya belum bisa belajar ngaji, dia mau belajar ngaji, ya alhamdulillah. Tapi seenggak-enggaknya kalau memang belum bisa, itu di situ ada ngaji, anaknya disiplin, disuruh berangkat ngaji. Pokoknya jangan bosan-bosan, gimana caranya, pokoknya memperhatikan anak, suruh ngaji, suruh ke musola gitu. Karena tanggung jawab orang tua ya sampai anak itu dewasa, dari bibitnya ya dari anak-anak
dulu. Kalau dari anak-anak disiplin, insya Allah nanti dewasanya nggak kewalahan. Jadi anak-anaknya harapannya jadi anak-anak yang soleh dan solehah gitu. Tahu pendidikan agama dan tahu tentang masyarakat. Yang baik mana, yang buruk mana harus diarahkan. Gitu. Jadi jangan biarkan anak itu tumbuh dengan apa adanya tanpa orang tua harus memperhatikan dan menasihati. Jangan orang tua terlalu sibuk bekerja hingga tidak memperhatikan kejiwaan anak. Oh, Bu, mungkin cukup itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Eh, mungkin cukup sekian podcast yang saya lakukan dengan salah satu tokoh agama yang ada di Pekan Sidoarjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.